Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita 7 hari setelah ibu pergi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Setelah 7 hari kematian ibu, suasana rumah berubah mencekam. Suara rintihan kerap kali terdengar dari kamarnya. Aku pun melihat ibu sedang membenturkan kepalanya ke jalan. Ada apa dengan kematian ibu? Ibu meninggal itu apa? Tanyaku sembari berbaring di pangkuannya. Pergi ke rumah Allah dan gak kembali lagi ke rumah ini. Ibu mengusap rambutku. Kalau begitu, aku gak mau meninggal, Bu. Semua orang pasti meninggal, sayang. Nanti aku gak ketemu ibu lagi dong. Aku bangkit lalu menatap wajahnya. Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi di surga. Ibu mengecup keningku. Percakapan masa kecil itu masih teringat jelas di pikiran ini. Kukira setelah belasan tahun aku sudah siap menghadapi kepergiannya. Nyatanya baru seminggu saja rasanya sudah sangat berat. Tok tok tok. Lang, Kak Nasrul memanggil seraya berdiri di depan pintu. Aku menoleh. Pakaiannya sudah begitu rapi. Kakak mau kemana? Pulang. Loh, kok cepet amat? Kakak cuma ambil baju cuti seminggu, Lang. Besok harus masuk kerja. Aku sendirian di rumah dong. Kamu jagain rumah ya? Aku bangkit dan menghampirinya. Kakak nggak ada niatan untuk tinggal di sini gitu. Kan ada 2 kamar kosong. Waduh, kamu tahu sendiri kantor kakak di Bandung. Masa harus bolak-balik Jakarta, Bandung tiap hari? Cari kerjaan di Jakarta gitu, Kak, biar bisa tinggal di sini. Kak Nasrul mengerutkan dahi, seperti sedang memikirkan sesuatu. Sebentar lagi kan kamu masuk kuliah. Coba ajak teman kamu tinggal di sini. Masih lama, Kak. Bulan depan kan? Iya, itu kan masih lama. Sebentar itu, Lang. Kak Nasrul berjalan keluar. Spontan aku mengikutinya. Ada ojek online yang sudah menunggu di luar pagar. Loh, kakak nggak pakai mobil? Tanyaku. Kamu pakai aja, balasnya. Aku nggak punya SIM. Udah 17 tahun kan? Udah. Tinggal bikin. Apa susahnya? Kakak bawa aja mobil itu ke Bandung. Aku nggak memaksa. Daripada mobil itu hanya terparkir di garansi. Kamu bisa nyetir? Bisa. Ya udah, kamu pakai aja mobilnya buat kuliah nanti. Kan ada motor, Kak. Sekali-sekali pakai mobil kan bisa, Lang. Kak Nasrul berjalan keluar pagar. Aku pun mengikutinya. Ia berdiri menghadapku kemudian menepuk pundakku. Kamu jaga rumah baik-baik. Nanti kalau lagi libur dan gak ada kerjaan, kakak bakal pulang nemenin kamu. Iya, Kak. Kalau ada apa-apa atau butuh uang, kabarin kakak ya. Oke. Kakak pulang dulu ya, Lang. Pamit sembari naik ke atas motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor pun melaju. Kabarin aku kalau udah nyampe, Kak. Oke, sautnya. Sementara itu aku masih berdiri di luar pagar sambil menatap motor yang perlahan menjauh. Sebelum masuk rumah, aku sempat melihat ke ujung jalan. Ada beberapa orang sedang sibuk membongkar tenda di depan rumah Bu Salmah. Salah satu teman pengajian ibu yang menjadi korban kecelakaan maut itu. Aku melangkah ke dalam rumah, menatap tanaman keladi koleksi ibu. Beberapa sudah terlihat layu dan menguning. Baru seminggu saja aku sudah kerepotan mengurus tanaman koleksi ibu. Padahal selama ini ibu bisa mengurus semuanya dengan baik, meski ia sangat sibuk. Bergegas aku mengambil semprotan air, lalu menyiram tanaman-tanaman itu. Senyum ini mengembang saat melihat tanaman keladi putih. Ingat sekali bagaimana proses mendapatkannya.
Berawal dari kabar tentang harga keladi putih yang melonjak tinggi, ibu sangat bersemangat untuk mendapatkannya. Tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau ada menemukan tanaman itu di hutan daerah Bogor. Bergegas ibu pergi ke sana, tidak lupa mengajakku juga. Sesampainya di sana, ia langsung memintaku menyusuri hutan itu. Berjalan menembus semak-semak, aku berhasil menemukan setelah beberapa jam pencarian. Sayangnya setelah dibawa ke rumah, tanaman ini tidak pernah beranjak dari halaman depan. Pandangan ini tiba-tiba berembun, tak lama ada air mengalir di pipi. Padahal aku bermaksud menyiram tanaman. Kenapa pipi ini malah ikut basah? Aku duduk di teras, menatap langit senja. Terbayang kenangan ibu menjelang maghrib begini. Biasanya kami duduk di ruang tengah sembari menonton televisi, lalu mendiskusikan menu makan malam. Sebelum tidur kami juga biasa menonton televisi. Ibu suka sekali menonton acara komedi, bahkan sampai detik ini. Aku masih belum bisa melupakan suara tawanya yang begitu khas. Air mata ini kembali jatuh, tak tertahankan. Dasar cengeng, benar kata orang, patah hati terbesar anak laki-laki ketika kehilangan cinta pertama, yaitu ibu. Entahlah, apa aku sanggup melanjutkan hidup ini tanpa kehadirannya. Perlahan senja pun menghilang, tak berselang lama azan maghrib berkumandang. Aku bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tak lupa menutup pintu, kemudian berjalan menuju kamar, mengambil handuk dan pakaian. "Son," ucapku saat melihat kucing kesayangan ibu. Samson sedang berdiri mematung sembari menatap ke arah dapur yang gelap. "Son," aku mendekapnya pelan. Samson terpelanjat, lalu berlari ke ruang tengah. Tek! Kunyalakan lampu dapur lalu berbelok ke kamar mandi. Sontak aku kembalikan badan menghadap pintu. Kubuka pintu melihat panci kecil sudah tergeletak di dapur. Kuedarkan pandangan mencari keberadaan Samson, nihil. Kucing itu tidak terlihat di dapur. Aku kembali menutup pintu, melanjutkan mandi. Tok tok tok. Kumatikan keran air, lalu menoleh ke pintu. Jelas sekali ada yang mengetuk. "Lang," panggil seorang dari luar. Suaranya persis dengan ibu. Aku mundur perlahan menjauhi pintu. "Lang, tolong bersihkan badan ibu, banyak darah." Jantung ini berdebar kencang, badan pun terasa lemas dan gemetar. Sementara pikiran ini masih mencerna suara di luar. Apa benar itu suara ibu? Aku melangkah mendekati pintu, lalu membukanya sedikit dan mengintip keluar. Tidak ada siapapun. Kutarik nafas panjang dan berhitung dalam hati. Pada hitungan ketiga, berlari sekencang mungkin menuju kamar. "Samson!" Aku memanggil Samson yang sedang berdiri dekat pintu. Kucing itu pun berlari mendekat dan ikut masuk ke kamar. Kututup pintu dan menguncinya. Saat akan mengenangkan sarung, baru ingat kalau tadi belum mengambil wudu. Sontak aku melangkah mendekati pintu, berdiri sambil memegang gagang pintu. Krek, kunci sudah kuputar. Brak! Terdengar suara dari dapur. Spontan aku mengunci pintu dan melangkah mundur. "Tayayum ada deh," gumamku seraya mendekati jendela. Kusibak gorden kemudian menempelkan kedua tangan kaca jendela dan mulai tayamum. Saat selesai membasuh wajah, terlihat ada bayangan putih sedang berdiri di luar pagar. Refleks aku berteriak dan menutup jendela, lalu melompat ke kasur. Sementara itu, Samson terlihat masih berdiri mematung sambil menatap jendela. Aku mengenangkan diri sebentar, lalu duduk menghadap tembok, mengulangi tayamum. Setelah itu mengambil sarung dan salat maghrib. Dalam salat berkali-kali tangisku pecah karena terbayang wajah ibu. Selesai salat aku duduk termenung di atas sajadah, memikirkan sebuah pertanyaan yang dari tadi mengganggu konsentrasi. Apa salahku sehingga
sehingga ibu datang menghantuiku. Aku kembali memutar ingatan sehari sebelum ibu meninggal. Saat itu ibu mintaku ikut bersamanya. Memang sudah menjadi kebiasaan saat ibu ada kegiatan di luar kota, pasti mengajakku. Namun pada hari ini itu berbeda. Malam hari sebelum berangkat, aku bekerja asik nongkrong bersama teman hingga menjelang subuh. Setibanya di rumah, ibu sangat mengomel. Aku mendengar omelannya sebentar, lalu masuk ke kamar untuk tidur. Saat terbangun, ibu tidak ada di rumah. Sampai sekarang itu yang menjadi penyesalan terbesarku. Seketika itu lamunanku dibuyar. Aku pun bangkit dan buru-buru mengganti pakaian. Kemudian mengambil dompet dan ponsel. Sebaiknya malam ini tidak tidur di rumah. Ku gendong Samson sambil buka pintu kamar. Dengan kecepatan penuh, aku berlari ke pintu depan. Brak! Lang, panggil suara dari dapur. Suaranya masih sama dengan ibu. Aku tak berani menoleh, buru-buru membuka pintu keluar rumah. Ku lepas Samson, kucing itu pun langsung berlari keluar pagar. Sontak aku pun melakukan hal sama. Ketika berdiri di luar pagar dan melihat motor, baru berstandar kalau kuncinya tertinggal di kamar. Terpaksa aku pergi ke kedai kopi langganan dengan berjalan kaki. Kebetulan letaknya memang ada di dekat pintu masuk perumahan. Aku melangkah menyusuri jalan yang terlihat sepi, padahal kemarin begitu ramai dengan orang yang pengajian. Soalnya ada 8 penghuni komplek ini yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut itu. Salah satunya adalah keluarga Pak Didit yang rumahnya sebentar lagi akan kulewati. Semua anggota keluarganya meninggal dalam kecelakaan. Pak Didit, istrinya, serta anaknya yang masih kecil. Kini rumahnya terlihat kosong dan gelap karena jenazah mereka langsung dibawa ke kampung halamannya. Teng! Bunyi pagar besi yang dipukul. Refleks aku menoleh ke samping. Rumah Pak Didit, hanya kegelapan yang terlihat. Bulu kuduk ini pun meremang. Ku percepat langkah melewati rumah itu. Terdengar suara tawa anak kecil. Spontan aku berlari sekencang mungkin sampai ke pos satpam. Maghrib-maghrib kok jogging? Ada apaan, Lang? Tegur Cecep satpam komplek. Gak ada apa-apa, Cep, sautku menghentikan langkah. Oh, kirain habis lihat anu. Anu apaan? Ya anu. Ah, kaget jelas kamu. Aku berlalu kemudian menyeberang jalan. Terlihat Ega sedang duduk sendiri di depan kedai. Ia menatapku heran. Tumben amat kamu kesini, Lang, ucapnya. Tumben apaan? Perasaan baru seminggu aku gak kesini. Saatku lalu duduk di dekatnya. Wan, biasa ye. Aku memanggil Iwan, pelayan kedai. Oke, Lang, sautku. Gimana kabar kamu, sehat? Tanya Ega. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, sepi amat sekarang. Hanya ada 3 orang yang sedang duduk di kedai. Itu pun sudah termasuk aku dan Ega. Semenjak kejadian itu, emang jadi sepi, Lang. Emang ngaruh ya? Ya, anak-anak komplek pada takut keluar malam. Iwan menaruh kopi pesananku di atas meja. Lagi pada ngobrolin apa? Tanyanya. Tempat kamu yang sepi, sautku. Ya, sudah seminggu ini kalau malam memang sepi. Emang benar-benar gara-gara kecelakaan itu. Iya, Lang. Iwan duduk di kursi sampingku. Kamu tahu nggak Pak Amyan? Yang rumahnya di Blok A, tanyaku. Rumah Pak Aiman, tak jauh dari sini. Hanya tinggal melewati gerbang perumahan, lalu belok kiri, sampai ujung. Nah, dia kan jadi korban kecelakaan itu. Innalillahi. Aku baru tahu. Seingat aku terakhir kali kan kita nobar bola di sini. Bener, itu 3 hari sebelum kejadian, balas Iwan. Sehari setelah kecelakaan itu, ada yang lihat di jalan-jalan sekitar Blok A sampai gerbang perumahan. Astagfirullah, masa Pak Aiman gentayangan juga?
balasku. Ibu kamu gentayangan, Lang, tanya Ega. Duk. Iwan memukul kepala Ega dan buku menu. Kamu ngomong apa? Dijaga kalau ngomong, omel Iwan. Kan aku cuma nanya, Wan, saut Ega. Ya, tapi jaga perasaan orang juga. Gak apa-apa, Wan. Alhamdulillah ibu aku gak gentayangan. Aku tidak ingin menceritakan kejadian di rumah. Lagi pula, itu belum tentu ibu. Bisa jadi hanya hantu yang ingin menakutkan saja. Terus, maksud omongan kamu tadi apa? Tanya Ega. Yang mana? Balasku. Gentayangan juga, ucap Ega penuh penekanan. Oh itu, aku menceritakan kejadian di depan rumah Pak Didit. Pak Didit kan yang di blok D kan? Tanya Ega. Iya, itu sekeluarga meninggal semua. Untung rumah aku jauh dari sana. Bukannya di blok B ada yang meninggal juga 1 orang? Tanya Iwan. Aku melirik Ega, menunggu jawabannya. Iya, Bu Wariyah, tetangga samping rumah aku. Dia gentayangan juga, tanya Iwan. Ega terdiam sebentar. Enggak kok, balasnya agak sedikit terbata. Yakin? Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Yakin? Muka kamu kagak bisa bohong, ga? Ucapku jujur aja. Ega sedikit menggeser kursinya, lalu mendekatkan kepalanya padaku. Iya, bisiknya. Ih, kok jadi pada gentayangan gitu? Ucap Iwan. Pasti ada sesuatu, ucapku pelan, sembari memikirkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa mereka semua bergentayangan? Oke ya sahabat, itu tadi cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu part selanjutnya. Oke.